Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan Roh Kudus, turunlah atas saudara semua. Amin. Jemaat murid Kristus, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan tema Roh Kudus dan pemberitaan Injil. Untuk itu kita akan berdoa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran Injil Yesus, berkatilah kami, umat-Mu, hamba-Mu, untuk berbicara, untuk mendengar, supaya kami umat-Mu dibentuk oleh firman, oleh Roh Kudus, dan menjadi alat pemberitaan Injil ke seluruh dunia, dan mendatangkan keselamatan bagi bangsa-bangsa, mulai dari yang terdekat dalam lingkungan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat murid Kristus, bacaan kita malam hari ini Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 12 orang yang dilatih Tuhan selama 3 tahun, didiami Roh Kudus dan mengalami pencurahan Roh Kudus, lalu merekrut banyak orang percaya kepada Yesus. Maka terjadilah bentuk gereja baru, gereja purba, yang sudah bergerak dan berjalan meskipun pengorganisasiannya masih terbatas, kepemimpinannya juga masih terbatas, tetapi di situ Roh Kudus terus bekerja melalui keterbatasan para murid dan umat percaya lain. Apa yang mereka kerjakan dicatat dalam sejarah kitab suci dan menjadi pelajaran bagi kita bagaimana gereja itu berkembang. Mari kita lihat, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Itu yang mereka lakukan untuk dipakai Roh Kudus untuk menyelenggarakan perluasan kerajaan Allah, pemberitaan Injil ke seluruh dunia melalui kontak mereka di Yerusalem. Jemaat murid Kristus, mari kita bahas tentang kata bertekun. Proskartereo, itu artinya bertekun. Proskartereo, bertekun, bersungguh-sungguh, secara konsisten, terus-menerus. Secara konsisten, bersungguh-sungguh, terus-menerus, untuk terus-menerus berada dalam panggilan, dalam penyatuan, dalam pertumbuhan di dalam Kristus. Filipi menjelaskan proskartereo, ketekunan ini, dengan kata ginosko, untuk menjelaskan bagaimana ketekunan hidup di dalam Kristus itu adalah, saya jelaskan pakai Filipi pasal 3 ayat 10, ginosko, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu mengalami ginosko, mengenal kebenaran, mengenal Dia Sang Logos, mengenal Dia Sang Logos, menyatu dengan Sang Logos, menyatu dengan Sang Logos melalui pengenalan, melalui pengetahuan, melalui pemahaman, melalui sikap hati. Jadi di sini disebut bertekun itu adalah bersungguh-sungguh, terus-menerus bertekun dalam pengajaran. Itu artinya makin mengenal, makin tahu, makin paham, makin menyatu, makin utuh, makin sempurna seperti Dia melalui ginosko,
proskartereo ini terjadi kelahiran baru, perubahan penanggalan manusia lama kita, tubuh yang berdosa kita, hawa nafsu daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, terus diperbarui, makin identik menjadi serupa, segambar dengan Dia. Itu namanya bertekun, mengenal Dia, menyatu dengan Dia, paham akan Dia, menyatu dengan Dia melalui pengenalan yang lebih dalam akan Dia. Filipi 3 ayat 10 saya ulangi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Menyangkal diri, mengosongkan diri untuk makin menyatu dengan Dia, dipenuhi Dia, hidup untuk Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Ini yang disebut bertekun dalam pengajaran. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini pakai ginosko. Tekun dalam pengajaran itu ginosko. Mengetahui, mengenal, menyatu dengan Dia melalui pengetahuan, pengenalan, persekutuan akan Dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka disitulah terjadi suatu kegerakan karena ada umat Tuhan yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mari sekarang kita bahas bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pemberitaan rasul-rasul pada waktu Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan lidah api itu, dicurahkan hembusan angin, maka orang yang menikmati pemberitaan itu disebut menerima Sang Logos, yaitu Yesus Sang Firman, menyertai mereka. Sehingga Yesus sendiri berkata-kata di dalam melalui mereka, oleh Roh Kudus yang mengurapinya. Maka mereka menerima Sang Logos. Perkembangan berikutnya, murid-murid kemudian Logos sebagai bahan ajar yang menyertai, yang juga penyertaan Roh Kudus di dalam ajaran mereka. Jadi mengajar, bahan ajarnya adalah Logos Sang Yesus. Murid-murid mulai membentuk sistematik pengajaran karena jemaat makin banyak, makin kompleks. Tidak bisa hanya intuisi di dalam suasana kebangunan rohani, tapi sudah mulai terstruktur, terukur, terencana satu dengan yang lain dalam bentuk didake pengajaran, di mana bahan ajarnya Logos. Tetapi karena makin banyak orang, maka membutuhkan kesatuan karena mereka makin kompleks supaya tidak terjadi terlalu banyak perpecahan dan konflik. Di situ mulai pakai pengajaran. Logos bahan ajarnya di dalam bentuk ajaran. Ajaran yang bersumber dari Logos disertai Logos Sang Yesus, diurapi Roh Kudus dalam cara gereja. Maka para murid yang baru, umat percaya yang baru di bawah bimbingan murid utama 12, mereka diajar dan mereka tekun dengan pengajaran. Saudara, didake kemudian dalam sejarah gereja ditulis menjadi kesaksian-kesaksian yang tertulis, baik Injil, 4 Injil dan tulisan-tulisan para rasul itu juga menjadi didake, yaitu bersumber dari Sang Logos Yesus yang hidup. Mari kita lihat dalam bentuk kita, orang modern, didake itu di mana? Mari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kitab yang tertulis, didake, yang bersumber dari Logos, yang diurapi oleh Roh Kudus, ilham Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka didake itu kemudian dalam sejarah gereja dirumuskan dalam bentuk kanonisasi, kitab suci, surat-surat penggembalaan maupun Injil. Di situ sumber dari didake untuk zaman ini, dan Roh Kudus menyertai didake ini. Dan juga Tuhan Sang Logos menyertai firman yang tertulis sampai hari ini ketika dibagikan berkuasa menyelamatkan orang melalui iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk suatu perbuatan baik. Didake, pengajaran Rasul, sekarang tertulis dalam kanon kitab suci, bersengacu kepada sumber ajarnya Yesus yang menyertai firman-Nya. Roh Kudus yang menyertai firman-Nya tertulis. Maka umat percaya pada zaman kuno, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, membentuk jati diri rohani mereka, dan membentuk iman mereka bersama, dan menjadi kegerakan kelanjutnya. Jadi kalau kita mau bicara perluasan Injil Kerajaan Allah di bumi ini, mau tidak mau harus terjadi yang namanya didake. Jemaat harus bertekun dalam pengajaran. Saudara, Roh Kudus berbicara lebih banyak melalui firman Tuhan yang tertulis, yang diajarkan untuk membentuk iman, membangun iman keselamatanmu di dalam Tuhan. Lalu mereka memiliki ciri khas yang kedua, yaitu mereka memiliki persekutuan. Saudara, mereka punya pengajaran, mereka punya persekutuan, koinonia. Mari saya lihat Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan yang terkandung dalam imanmu. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 6. Satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di dalam, di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Mereka bersatu, satu roh, satu jiwa, satu tubuh, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa. Kesatuan di dalam Kristus. Aku mereka sudah melebur menjadi aku bukan aku, Kristus dalam aku. Demikian Paulus. Aku sudah mati disalibkan bersama Kristus. Aku bukan aku, Kristus di dalam aku. Aku mereka sudah melebur dalam aku bersama menjadi tubuh Kristus, sehingga aku mereka adalah kesatuan satu roh, kesatuan satu iman, kesatuan satu baptisan, kesatuan satu Allah, kesatuan Bapa dari semua, di dalam semua. Sehingga mereka menginvestasikan hidup bersama untuk Kristus, bagi Kristus, oleh Kristus. Dan Kristus menjadi pusat hidup bersama mereka, menjadi identitas mereka pribadi dan bersama. Kristus di tengah-tengahnya. Dan orang menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus secara bersama-sama. Itulah persekutuan, pengorganisasian tubuh Kristus, gereja Tuhan, yang menimbulkan kegerakan Injil ke seluruh dunia. Mari kita lihat berikutnya, apa yang mereka lakukan berikutnya. Mereka bertekun untuk memecahkan roti dan berdoa. Mari kita lihat, kita baca bacaan kita terlebih dulu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka lakukan dalam memecahkan roti dan berdoa? Di dalam tradisi perjanjian lama maupun perjanjian baru,
orang-orang Yunani maupun orang-orang sebelum budaya Yunani, budaya Romawi. Mereka ada yang menurut kita sebut namanya tirakatan. Bahasa Yunani adalah deipnon, yaitu malam tirakatan. Mereka bertemu dalam suasana sedih, suasana haru, biasanya dipakai untuk persiapan di mana prajurit, para pejuang di Kekaisaran Romawi maupun Yunani kuno, budaya Yunani, Kekaisaran Romawi maupun bangsa-bangsa lain, sebelum menjangkau wilayah baru, mereka ada pertemuan namanya deipnon, tirakatan, dalam suasana sengsara. Mereka menyerahkan hidup, memberikan hidup. Kalau hidup ya untuk bangsa dan negara, kalau mati juga menjadi pupuk memperbesar bangsa dan negara. Demikian juga Tuhan sebelum disalibkan malam itu, ia mengambil roti, memecahkan roti, menuang anggur dan berkata, ini darahku, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan jadilah peringatan akan aku. Saudara, di situ 1 Korintus 11 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 25 yang kita pakai menjadi ibadah perjamuan kudus kita adalah deipnon, tirakatan, peringatan dalam masa-masa sengsara Yesus. Dan mereka melakukannya di dalam persekutuan mereka. Itu menandakan bahwa mereka sudah tahu bahwa mengikut Yesus, mentuhankan Yesus, berisiko dengan pembunuhan dari Kekaisaran Romawi. Karena yang boleh disebut dewa hanya Kaisar Roma. Menyebut Yesus Tuhan, Tuan Kurios, itu adalah pelanggaran besar. Dan itu berisiko hukuman mati. Saudara-saudara, sehingga mereka tahu ketika bersekutu berkumpul, mereka sadar bahwa cepat atau lambat ini adalah suatu kesediaan diri, bahwa mereka bisa saja hidup, kalau toh diberi hidup, hidup untuk Tuhan Yesus. Kalau toh tidak bisa mendapat hidup dan harus mati karena imannya, maka mereka memilihnya karena percaya. Nah, itu malam tirakatan, deipnon, malam perjamuan terakhir. Itu semangatnya. Kemudian dalam perjanjian baru berikutnya menjadi semangat persekutuan tubuh Kristus, umat percaya yang hidup karena darah dan tubuh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang mereka perbuat kalau demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, dan dalam persekutuan, mereka bersekutu, berkumpul dan memecahkan roti, merayakan kerelaan diri untuk hidup bagi Tuhan, walaupun menempuh resiko, itu artinya. Lalu mereka berdoa. Di sini, terutama di Kisah Rasul pasal 2 sampai dengan 4, ada beberapa istilah dari kata berdoa. Berdoa dalam pengertian yang dipakai di sini adalah bersyukur, memuji Tuhan, bergembira karena Tuhan. Tetapi nanti di Kisah Rasul 4 ayat 27, 28, 29, berdoa menjadi berseru, minta tolong kepada Tuhan. Karena memang mereka dalam ancaman, dalam krisis, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi gereja ini mengalami pertumbuhan oleh karena mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, dan mereka bertekun di dalam memecahkan roti dan berdoa. Dan di situ umat yang baru tumbuh di bawah kepemimpinan para rasul terus bergerak membangun dirinya menuju penjangkauan berikutnya dan meluas sampai hari ini. Jemaat murid Kristus, kiranya firman Tuhan yang saya bagikan hari ini dipakai Roh Kudus menginspirasi hidupmu untuk hidup bagi kerajaan surga dan bagi pemberitaan Injil kerajaan Allah di bumi. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menginspirasi umat-Mu. Roh-Mu mengurapi firman-Mu, mengilhamkan firman-Mu,
dan umat-Mu dicerahkan dan dicelikkan. Dan hidupnya bukan bagi dirinya, tapi bagi Tuhan. Untuk perluasan Injil kerajaan surga di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan Roh Kudus, turunlah kepada saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.